Edwin Channel. Pagi ini kuharap Ibu dan Mas Harman segera pergi meninggalkan rumah. Entah itu bekerja atau ke ladang, agar aku bisa pergi ke rumah Pak De Ali dengan leluasa. Mas, kenapa belum berangkat kerja? Sudah hampir siang loh. Pancingku sembari menunjuk jam dinding yang sudah menunjuk ke angka ke-8. Hari ini Mas libur, takutnya kamu diganggu oleh makhluk halus lagi. Jawabnya sembari tersenyum padaku. Oh begitu, aku sedikit kecewa. Itu artinya aku tidak bisa menemui Pak De Ali hari ini. Kutinggalkan Mas Harman yang sedang membenarkan keran air yang hancur karena ulah makhluk berkepala babi kemarin. Aku masih selalu bergidik ngeri jika membayangkan hari itu. Kuambil sapu lidi yang mulai memendek, lalu aku memulai aktivitas pagiku seperti biasa, yaitu menyapu halaman yang dipenuhi daun kering, lalu membakarnya di samping rumah. Suara riak angin menerpa dedaunan dipadukan dengan kicauan burung di udara, membuat suasana terasa sangat nyaman dan damai. Suasana yang sudah sangat jarang kutemukan di kota. Setidaknya aku bisa melupakan kejadian horor yang menimpaku akhir-akhir ini. Dari kejauhan kulihat Ibu datang tergopoh-gopoh dengan satu tentengan kresek berwarna hitam di tangannya. Mungkin dia pulang dari warung. Entahlah. Ibu dari mana? Ucapku basa-basi. Ibu dari warung, jawabnya cepat, kemudian dia langsung masuk ke dalam rumah dengan terburu-buru. Ibu tidak pergi ke ladang. Aku mengeraskan suara karena Ibu sudah masuk ke dalam rumah. Tidak. Ibu tidak enak badan sih. Jawabnya dari dalam rumah. Aku menarik nafas kasar lalu melanjutkan pekerjaanku. Butuh waktu lebih dari 15 menit untuk menyelesaikan pekerjaan ini, karena halaman kami lumayan luas. Setelah semua daun kering terkumpul dan siap dibakar, aku mengeluarkan korek gas sebagai sumber api. Was! Sudah berkali-kali ku nyalakan benda persegi panjang itu, namun api selalu padam seperti tertiup angin kencang. Tak berputus asa, aku terus mencoba kembali namun lagi-lagi padam. Aku mengusap bulu kuduku yang terasa berdiri, seperti ada angin yang meniup. Aku menoleh ke belakang untuk memastikan apakah memang ada angin, namun aku dikagetkan dengan kehadiran seorang nenek-nenek yang tiba-tiba muncul di belakangku. Ya ampun nenek, sejak kapan berdiri di situ? Aku memegang dadaku yang sedikit sesak karena terkejut. Namun nenek-nenek itu tak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan marah. Aku sendiri tak mengerti kenapa dia marah padaku. Padahal kami tak pernah bertemu sebelumnya. Nek, apa nenek ada perlu dengan suami atau ibu mertua saya? Aku berusaha mencairkan suasana. Siapa tahu dia memang warga kampung ini yang ingin mencari ibu atau Mas Harman. Namun lagi-lagi dia tak menjawab. Bahkan mimik mukanya kentara sekali jika dia memang kesal padaku. Kutatap dia dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku takut jika dia penyandang ODGJ atau semacamnya. Namun jika dilihat dari pakaiannya yang bersih dan rapi, sepertinya dia bukan penyandang ODGJ. Dia memakai kain kebaya khas zaman dulu dipadukan dengan kain jarik motif batik berwarna coklat. Rambut panjangnya yang sudah memutih diurai ke belakang, membuat aku sedikit gentar. Kutaksir umurnya sudah lebih dari 80 tahun. Berdirinya saja sudah bungkuk, namun dia tak memakai tongkat. Kedua tangannya disimpan di belakang seperti orang yang sedang menggendong sesuatu. Bulu kuduku terasa semakin meremang kala mata kami saling menatap, seperti ada energi lebih dalam diri nenek-nenek ini yang membuatku terasa segan dan takut. Nek, sampeyan kudulungan ning kampung iki. Tatapannya kini beralih pada perutku. Bebaya, lanjutnya. Maksud nenek, saya harus pergi dari kampung ini. Memangnya kenapa nenek? Aku sedikit kaget dengan ucapannya yang terang-terangan mengusirku. Si jabang bayi wes tadi incaran midi. Dia terus berbicara dalam bahasa Jawa, namun dari kesimpulan yang kudapat, dia memberitahu jika bayiku dalam bahaya. Keputusan untuk masuk ke desa ini adalah keputusan yang salah, dan tidak akan mudah bagiku untuk keluar karena perbuatanku sendiri. Apa dia tahu jika aku telah melanggar pantangan keluar maghrib? Tanyaku dalam batin. Apa nenek tahu sesuatu? Dia tidak menjawab. Namun dari tatapannya aku paham jika dia memang mengetahui apa yang aku alami. Apa nenek bisa membantuku lepas dari Suwarni? Namun lagi-lagi nenek misterius itu tak menjawab. Dia malah berbalik kemudian masuk ke dalam perkebunan jagung yang sudah meninggi, bahkan lebih tinggi dariku. Aku mencoba mengejarnya dan masuk ke dalam perkebunan jagung, tapi tanganku banyak tergores dahan jagung yang sedikit tajam.
Dan pada akhirnya, aku kehilangan jejak nenek-nenek tersebut. Kenapa cepat sekali? Aku mengibas-ngibaskan dahan jagung berharap melihat jejak nenek itu. Setelah putus asa aku memilih kembali keluar dari perkebunan. Aku takut tersesat terlalu jauh, mengingat kebun jagung ini sangat luas. Siapa dia? Aneh sekali. Kuusap tangan dan kakiku yang terasa perih karena gesekan daun jagung. Benar saja puluhan goresan dengan berbagai bentuk sudah memenuhi tangan dan kaki. Gegasku masuk ke dalam kamar untuk mencari kertas dan pensil. Ada beberapa kata yang dia ucapkan tanpa ku tahu artinya karena menggunakan bahasa Jawa halus. Kutulis kalimat yang nenek-nenek itu ucapkan sebelum aku lupa. Akan kutanyakan artinya pada Pak D. Ali besok pagi. Aku bisa saja menanyakan arti kalimat itu pada ibu maupun Mas Herman. Namun entah kenapa feelingku memilih Pak D. Ali. Pagi berganti siang, siang berganti sore. Aku dan Mas Herman duduk di ruang tamu dengan kegiatan masing-masing. Loh, kok orang hamil menjahit? Aku tersentak kala tiba-tiba ibu datang saat aku sedang menjahit dasterku yang sobek. Sini biar ibu teruskan. Ibu mengambil daster beserta jarum dari genggamanku kemudian menyelesaikan jahitan. Memangnya kenapa, Bu? Tanyaku tanpa dosa. Pamali. Selalu itu yang menjadi jawaban ibu. Padahal aku ingin tahu lebih detail alasan dari larangan-larangan itu. Kamu juga, Man? Kenapa tidak memberitahu istrimu? Ucapnya pada Mas Herman yang sedang duduk tak jauh dari kami. Herman juga tidak tahu, Bu. Jawabnya dengan mata yang tetap fokus pada antena radio yang tak kunjung menemukan sinyal sejak tadi. Man, ini malam Jumat Kliwon. Sebaiknya kalian berdua menginap di rumah ibu. Malam ini sangat rentan. Tidak baik untuk Asih yang sedang dalam pengawasan Suwarni. Apalagi bulan purnama sedang naik. Kamu masih ingatkan? Untuk keluar lepas dari incaran Suwarni, kita harus melewati malam Jumat Kliwon terlebih dahulu. Ucap ibu sembari fokus pada jahitannya. Iya, Asih ingat, Bu. Aku merasa malam ini akan kembali menjadi malam terberatku.